Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramun nas atqahum wa qala al ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da isya musalla Abdan Sapuro Perumahan Citra Indah City yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat baik zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, nikmat yang sangat amat mulia, yang sangat amat agung, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di mushola dan sapuro yang kita cintai. Semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan kewajiban thalabul ilmi yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat silaturahim, niat memakmurkan mushola, niat memakmurkan majelis ilmu, juga niat mengagungkan ajaran Islam serta sekaligus mensiarkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu, juga mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyelamatkan, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya yang bersifat formal, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang berilmu, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau, diantaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, terutama kedua orang tua kita seluruhnya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau dan mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas baginda kita yang mulia tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita oleh Allah dikabulkan, segala urusan kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, dan semoga kita selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan mudah-mudahan doa-doa yang kita baca kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, واستطيعوا
abana biwujudi al-Mustafa Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini. Ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban marhaban jud wa balik kullama qasad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wahdina najah sabilik kaibi nusan wa nur syad. Rabbi balighna bijahi bijiwali khaira maqad. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi tarsyad asyrafar rusli Muhammad wa salamul mustamirun kullahinin yatajaddad. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kedua telapak kaki kita masing-masing dari rumah kita masing-masing, berkumpul di majlis ilmu yang mulia ini, majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah, dicintai, disukai oleh para malaikat, majlis di mana di majlis tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada seluruh orang yang berkumpul yang berada di dalam majlis tersebut dan memberikan rahmatnya, serta akan memberikan kemudahan bagi orang-orang tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltabisu bihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu agama yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju ke surga adalah thalabul ilmi. Dengan kita, dengan sababiah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita jalan menuju surganya Allah dan akan memudahkan bagi kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya siapapun orang Islam yang ingin oleh Allah ditunjukkan jalan menuju ke surga, yang ingin oleh Allah dimudahkan jalan menuju ke surga, maka seyogyanya lah, hendaknya lah ia istiqomah duduk di majlis ilmu. Siap. Ya. Hangat, nggak panas ini? Panas. Oh iya, saya suka yang panas. Panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dan setiap orang Islam yang keluar dari rumahnya dengan niat di dalam hatinya thalabul ilmi, mencari ilmu, maka ia selama berada dalam perjalanan dan selama berada duduk di majlis ilmu, maka selama itu pula ia berada di jalan Allah, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ampunan Allah, berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Idza ja'al mautu li talabil ilmi wa huwa ala hadil hala mata wa huwa syahid." Kata beliau dalam hadis ini, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat di dalam hatinya thalabul ilmi, mencari ilmu agama, melaksanakan kewajiban thalabul ilmi yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, wa huwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah, ia berada dalam rahmatnya Allah, ia berada dalam ridhonya Allah, ia berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sehingga ia pulang kembali ke rumahnya. Dan apabila kematian datang merenggut nyawanya orang yang sedang dalam keadaan mencari ilmu agama, apabila kematian datang kepada orang yang sedang duduk di majlis ilmu, apabila kematian datang kepada orang yang sedang duduk di majlis ilmu, sedang duduk di pengajian rutin, maka kemudian ia mati, wa huwa syahid, maka ia mati sebagai matinya orang yang mati syahid. Di mana orang yang mati syahid ini wajabat lahul jannah, ia wajib masuk surga. Jadi setiap orang yang matinya mati syahid
itu wajib masuk surga. Masuk surganya aja wajib. Kalau oleh Allah di akhirat diwajibkan masuk surga, itu artinya ia haram tubuhnya tersentuh api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mati syahid itu ketika mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di dalam surga tingkatan yang ke-100 tingkat, mereka ingin kembali ke alam dunia dan mereka ingin mati syahid 10 kali lagi mati syahid. Akan tetapi mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai demikian? Sampai mereka ingin kembali lagi ke alam dunia dan ingin mati syahid sebanyak 10 kali lagi mati syahid. Mereka demikian oleh karena mereka di surga telah diperlihatkan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan, keagungan-keagungan, pahala besar, pahala agung, pahala mulia oleh Allah diperlihatkan kepada orang yang mati syahid, sehingga mereka ingin mati syahid 10 kali lagi mati syahid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang yang matinya mati syahid adalah orang yang mati ketika sedang dalam keadaan mencari ilmu agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, peranan ilmu dalam berbagai macam amal kebaikan, dalam berbagai macam amal soleh, dalam berbagai macam amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, baik ibadah mahdoh, yakni ibadah yang kita lakukan secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantaraan manusia. Contohnya seperti sholat, maupun ibadah ghair mahdoh, ibadah yang hakikatnya kita lakukan kepada Allah namun melalui perantaraan manusia, seperti berkurban, bersedekah, berinfak, atau berjariah dan lain sebagainya. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Peranan ilmu di dalam berbagai macam amal ibadah yang kita kerjakan itu sangat amat menentukan terhadap kesempurnaan ibadah yang kita kerjakan. Artinya ibadah yang kita kerjakan akan menjadi sempurna, akan diterima oleh Allah, dan akan diberikan pahalanya dengan pahala yang sangat besar apabila ibadah yang kita kerjakan benar-benar dilandasi, benar-benar didasari dengan ilmunya. Dan sebaliknya, ibadah yang kita kerjakan sebanyak apapun, sehebat apapun, boleh jadi di akhirat akan menjadi sia-sia apabila ibadah yang kita kerjakan sama sekali tidak dilandasi, tidak didasari dengan ilmunya. Di dalam kitab Nazaihul Ibad terdapat sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, qalilul ilmi yanfa'u, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi, wa kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Qalilul amal, amal yang sedikit, yanfa'u itu akan bermanfaat, itu akan berguna, akan berpahala, akan diterima oleh Allah ma'al ilmi, apabila amal tersebut dilakukan dengan didasari ilmunya. Dan sebaliknya kata Nabi, wa kasirul amal, amal yang banyak, sebanyak apapun kita beramal, sebanyak apapun kita beribadah, sehebat apapun kita beramal, la yanfa'u kata Nabi, itu tidak akan bermanfaat, itu tidak akan berguna, artinya akan menjadi sia-sia, tidak sah, tidak akan diterima, dan tidak akan mendapatkan pahalanya ma'al jahri,
apabila amal tersebut kita lakukan atas dasar kebodohan tanpa didasari ilmunya. Artinya mengerjakan ibadah tanpa ilmu sehingga ibadahnya tidak sah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45 Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Kata Allah dalam ayat ini, utlu, bacalah oleh kalian ma uhiya, apa yang telah diwahyukan ilaika kepadamu minal kitab, dari Alkitab, maksudnya ayat Al-Quran. Bacalah olehmu Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu. Baca Al-Quran. Jadi kita dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, di mana kita tahu bahwa Al-Quran ini sumber segala ilmu. Sumber segala ilmu itu ada dalam kitab suci Al-Quran. Baik ilmu-ilmu yang bersifat duniawiyah dan ataupun ilmu-ilmu yang bersifat ukhrawiyah. Ilmu musyahadah, ilmu alam nyata, maupun ilmu gaib, ilmu alam gaib. Semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan sumber segala ilmu. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Maksudnya diperintahkan oleh Allah untuk belajar Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, bukan hanya semata-mata diperintahkan untuk membaca ayatnya saja, melainkan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk memahami ayat-ayat Quran yang kita baca. Kita diperintahkan untuk memahami isi kandungannya. Jangan hanya sekedar dibaca saja, tapi isi kandungan ayat-ayat Quran yang kita baca, kita diperintahkan untuk memahaminya. Setelah kita memahaminya, kemudian kita mengaplikasikannya, mengimplementasikannya, ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran ini benar-benar memimpin diri kita, menjadi imam bagi diri kita. Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk dalam hidup kita. Al-Quran ini benar-benar menjadi pandangan hidup kita, sehingga Al-Quran ini benar-benar akan menuntun kita di dunia sampai akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukran Pak Suartono. Pak Suartono tahu aja apa yang aku mau. Syukran. Mudah-mudahan Pak Suartono masuk surga. Amin. Bersama tangkir-tangkirnya nih. Amin. Jangan sampai tangkirnya masuk surga, Pak Suartono enggak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis marfu dengan isnad jayyid dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an syafi'un musaffa'un man ittaba'ahu qadawil jannah wa man tarakahu aw a'rada anhu aw kalimatan nahwaha yukhafi faqahu ilan nar. Kata Rasulullah dalam hadis ini, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yang berjumlah 6.666 ayat, terdiri dari 114 surah, dibagi 30 juz, yang hurufnya kurang lebih berjumlah 1.025.000 huruf, dan kalimat Al-Quran jumlah seluruhnya kurang lebih 734.437 kalimat. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini syafi'un,
adalah pemberi syafaat, pemberi pertolongan. Kelak di hari kiamat, Al-Quran yang kita baca di alam dunia sekarang ini, Al-Quran yang isi kandungannya kita pelajari, kita pahami, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kelak di hari kiamat Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita ketika kita melintas di atas sirat, meniti di atas sirat, di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang apabila kita jatuh, maka jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka yang menyala-nyala. Nah, Al-Quran ini akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mau membaca Al-Quran dan mau memahami, mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini syafi'un, adalah pemberi syafaat, musyaffa'un yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat.